Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini ada cerita pendakian yang ditulis oleh Dio Seta dengan judul asli 2910 mdpl Maut di Perbatasan Langit. Apakah akan seseru cerita-cerita lainnya? Kita langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Merapi, salah satu gunung yang paling aktif di gugusan cincin api Nusantara. Sebuah kemegahan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang berhasil menaklukkannya. Puncaknya tidak pernah gagal memanjakan pendaki dengan pemandangan permadani hijau yang berdampingan dengan berbagai gunung di sekitarnya. 2910 mdpl bukanlah perkara yang mudah untuk sepasang kaki yang ingin mengantarkan tuannya untuk menikmati keindahan yang disediakan oleh Yang Maha Pencipta untuk siapapun yang mampu melewati batas dirinya mencapai salah satu puncak terindah di Pulau Jawa. Gua bakal naklukin Merapi dan memijakkan kaki di puncak Garuda, ucapku pada Farel yang sedang asik menghabiskan semangkuk mie ayam di salah satu warung langganan kami di gang dekat kampus. Ngeliatin gambar kalender itu lagi lu. Udah sih, kalau mau kesana tinggal kesana. Merapi bukan kayak Gunung Everest atau Jayawijaya yang butuh izin presiden buat muncak, ucap Farel kepadaku yang masih terus menatap keindahan Gunung Merapi di kalender yang tergantung di salah satu sisi dinding warung itu. Nggak gitu Farel, yang penting bukan seberapa tinggi gunung yang lu daki, tapi seberapa besar hasrat yang kamu kejar untuk mencapai puncak gunung itu. Ingat, setiap perjalanan itu punya arti. Jelasku kepada Farel yang hanya membalas dengan menatapku sekilas dan lanjut menyeruput kuah mie ayamnya. Farel Wijaya, seorang mahasiswa Fakultas Teknik semester 5, sama denganku. Kami saling kenal sejak penerimaan mahasiswa baru. Dari situlah akhirnya kami tinggal di kos-kosan yang sama dan hampir tidak ada hari yang kulewatkan tanpa melihat wajahnya. Oi, cepetan, janjian jam 3 kan? Tiwi udah mau keluar kelas tuh, teriak seseorang yang menghentikan sejenak motor Vespa antiknya di warung bakso ini, sekedar menjemput kami untuk ke kampus. Kalau yang itu namanya Raka, Abi Raka Pradana. Yang ini aku temukan di warnet tempatku dan Farel sering mengerjakan dan mencetak tugas. Dia mahasiswa yang bekerja sampingan sebagai operator warnet. Bukan karena kekurangan uang, tapi motivasi Raka yang sebenarnya adalah supaya ia bisa mengunduh film-film terbaru dan beberapa aset digital yang hasilnya jauh lebih menguntungkan dari gajinya sebagai operator warnet. Ingetin tuh, namanya Raka, jangan ditiru. Aku dan Farel berboncengan dengan motor bebek tua yang kami beli patungan beberapa bulan lalu, sekedar untuk mengirit biaya transportasi kami berdua. Sementara Raka masih bangga dengan Vespa antiknya yang suaranya selalu bisa dikenali dari jarak 500 meter dari posisinya berada. Tidak jauh dari tempat kami memarkirkan motor, terlihat seorang perempuan berambut panjang dengan kaos biru polos baru saja keluar dari kampus dengan memeluk beberapa buku tebal di dadanya. Tiwi, di sini, teriak kami yang memberi isyarat kepada Tiwi untuk menyeberang. Dia pun tersenyum dan melambai membalas panggilan kami. Jalanan di depan kampus selalu macet setiap bubaran kelas. Jadi lebih efisien bila Tiwi yang menyeberang daripada kami yang harus memutar balik untuk menjemputnya. Pratiwi Dwi Anandita, satu-satunya perempuan di geng kami, yang paling cerewet, paling rese, tapi juga paling perhatian.
Gue sendiri lupa mau dia dari mana. Seingat gue, waktu itu kami lagi makan di warung Bok Nani, dan di situ gue sama dia rebutan bakwan yang tinggal satu. Sampai ribut tuh satu warung. Akhirnya Farel inisiatif beliin bakwan dari luar biar kami berhenti. Sayangnya kami keburu diusir duluan waktu itu. Dan karena sama-sama masih lapar, akhirnya kami menghabiskan bakwan yang dibawa oleh Farel sambil ngopi di gerobak kopi Mang Jajang. Tapi dibalik tingkah yang seenaknya, entah mengapa, aku merasa semua bebanku hilang setelah melihat tingkahnya yang menurutku cukup lucu. Yah, itulah teman-teman gue yang sampai saat ini terus mewarnai kehidupan perkuliahanku di ibu kota. Siapa? Gue. Sampai lupa. Gue Galang, lengkapnya Galang Saputra, mahasiswa teknik informatika semester 5 yang tersesat di hadapan akan mimpi-mimpinya. Keren ya? Ya, intinya gue bocah halu. Lu sendiri juga udah baca kan di paragraf awal? Dan ini adalah kisah perjalananku bersama teman-teman terbaik di masa kuliahku yang mungkin tidak akan pernah bisa aku lupakan. Sebuah perjalanan menuju 2910 meter di atas permukaan laut. Puncak Merapi. Habis ngapain aja lu tadi? Tanya Tiwi yang segera mengambil tempat di warkop tempat kami biasa menghabiskan waktu selesai jam kuliah. Biasa, makan siang dengan lauk hayalan halusi Galang, jawab Farel sambil menolehkan wajahnya kepadaku. Dih, halu, masih mending gua halu ke Merapi daripada elu halu pengen ketemu Arya Ozawa, balasku. Namanya juga ngefans, gak boleh dilarang lah, balasnya lagi. Ya kalau ngefans sama yang wajar lah, ngefans sama artis bokep, tambah Raka sambil membawakan kopi hitam pesanan kami dan es jeruk minuman favorit Tiwi. Gorengannya habis? Tanya Tiwi. Ada, masih digoreng, nanti diantar, jawab Raka. Pokoknya bakwan jatah gua, balas Tiwi sembari menatap wajah Raka dengan mata melotot. Ya elah, tenang aja sih, jatah bakwan lu udah diamanin sama Satpol PP, gak bakal ada yang berani ngambil, balasku yang selalu teringat akan tragedi rebutan bakwan yang menyebabkan kami diusir dari warung Bok Nani. Tiwi pun tertawa mendengar jawaban dariku. Entahlah, setiap berkumpul bersama mereka, hampir tidak ada perbincangan yang membosankan. Selalu ada pembahasan yang membuat kami tertawa, bahkan tanpa alasan yang jelas. BTW, si Galang kan punya cita-cita muncak ke Merapi tuh. Kenapa nggak kita temenin aja? Masih sanggup lah kita kalau kesana, ucap Tiwi. Iya bener sih, tapi gue juga udah bilang sama dia. Tapi dibalas pakai hasrat lah, tujuan lah, arti lah. Otomatis langsung jadi anak senja dia, jawab Farel. Ya nggak gitu. Kalau gue cuman kesana ikut open trip atau bayar pemandu, kayaknya kurang lengkap, kurang seru lah nikmatin alam sendirian. Tapi kalau kalian mau nemenin, lain cerita. Jawabku yang memang mengharapkan perjalananku ke Merapi memiliki cerita sendiri yang bisa ku kenang hingga tua nanti. Masuk di akal sih alasannya, tapi gue punya syarat, ucap Raka. Apa tuh? Tanya aku penasaran. Lu pada bantuin gue jual itu aset download gue, biar pas kesana gak kere-kere banget lah, jawab Raka. Elu, gampang itu. Asal ada film baru 200-300 ribu dapet lah kalau gua share ke anak-anak UKM, balas Farel. Nah gitu dong. Jadi berangkat kapan kita? Tanya Raka yang wajahnya malah terlihat lebih semangat dariku. Ini kalian serius? Tanyaku yang setengah percaya pada teman-temanku yang selama ini hanya meledek tentang obsesiku akan Merapi. Gue sih oke. Tinggal tugas lu nyari alibi aja sama orang rumah, jawab Tiwi. Gue juga oke. Soal orang rumah Tiwi, biar kita mampir ke sana aja, mintain izin bener-bener. Gak baik kalau mau naik gunung tapi bohong sama orang tua, tambah Farel. Setuju tuh gue. Kalau emang gak diizinin ya udah, gak usah maksa, ucap Raka sambil menerima sepiring gorengan hangat yang segera diletakkan di meja kami. Seketika aku menjadi semangat. Sebenarnya aku tidak pernah menyangka teman-temanku yang super santai ini mau menemaniku untuk mendaki ke puncak Merapi yang menjadi obsesiku.
Apalagi selama ini pembicaraanku tentang Merapi sering berbalik menjadi ledekan dari mereka. Pokoknya emang bener-bener teman terbaik. Tenang aja, rute dan jadwal biar gua yang atur. Nanti gua cari referensi jalur yang paling mudah didaki, ucapku dengan penuh semangat. Oke, berarti tinggal tentuin tanggal berangkatnya aja ya, ucap Farel. Di perbincangan singkat itu, kami memutuskan untuk berangkat di libur akhir semester yang jatuh 3 minggu dari sekarang. Waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan kebutuhan mendaki sekaligus untuk fokus menghadapi ujian akhir semester. Obrolan simpang siur menemani sore kami saat itu. Sepiring gorengan akhirnya habis berbarengan dengan kopi hitam yang kunikmati dengan candaan bersama mereka. Sebelum akhirnya Raka mengantar Tiwi pulang. Aku dan Farel kembali ke kos. Setumpuk kertas bertuliskan kisi-kisi materi ujian kuletakkan di atas etalase kasir warnet, tempat Raka bekerja. Aku dan Farel menghitung ulang jumlah lembaran yang kami print dan menyiapkan sejumlah uang. Nika, 35 lembar ya, ucapku sambil memanggil Raka yang masih asik dengan komputer servernya. Udah gak usah, yang penting tinggalin aja filenya di komputer, ucap Raka. Serius lu? Tar disuruh tombok sama bos lu baru tahu rasa, tambah Farel yang juga sudah menyiapkan uangnya. Serius, itu nanti filenya gue cetak masing-masing 10 bundle, terus gue jualin lagi ke anak jurusan lu. Itu juga udah untung banyak. Sering-sering aja nyetor kisi-kisi kesini. Jelas Raka yang memang selalu pintar mencari celah untuk menambah pemasukannya. Emang licin ya otak lu. Kayaknya kalau udah lulus nanti, lu yang paling tajir di antara kita-kita. Thank you ya, ucapku yang segera berpamitan dengan Raka, disusul Farel yang masih sibuk merapikan kertasnya. Selama ujian semester, kami mengurangi frekuensi untuk berkumpul dan lebih memilih untuk berkumpul dengan teman-teman satu jurusan untuk saling berbagi kisi-kisi dan catatan. Tapi tepat saat tanggal ujian berakhir, kami menepati janji untuk mampir ke rumah Tiwi untuk meminta izin mengajak Tiwi ikut dalam perjalanan. Kalian serius mau naik gunung? Memangnya sudah ada yang pernah naik gunung? Tanya Ibu Tiwi. Hehe, belum ada sih Bu. Makanya kita pilihnya Gunung Merapi yang jalurnya sudah ada dan tidak terlalu tinggi, jawab Raka. Bener Bu, lagian kita nggak mendaki sendiri kok. Pas tanggal liburan pasti banyak pendaki lain, tambahku. Terlihat dari wajah Ibu Tiwi ada rasa khawatir akan perjalanan yang kami lakukan. Wajar saja, kami berempat adalah pendaki amatir yang baru pertama kali mendaki, walau katanya Raka sudah pernah mendaki Gunung Gede Pangrango. Tapi itu sudah dulu sekali, saat ia masih sekolah dan didampingi oleh pembina. Kak Tiwi, bukannya katanya Gunung Merapi itu angker? Katanya ada desa gaib juga di sana. Tanya Fanya, adik Tiwi yang umurnya hanya berbeda beberapa tahun dari Tiwi. Kamu tahu dari mana, Fanya? Kebanyakan nonton film horor tuh, bantah Tiwi yang masih berusaha membujuk ibunya. Bener, dari film-film sama cerita di internet. Siapa tahu beneran, balas Fanya lagi. Sudah, tenang aja. Ada 3 orang cowok keren yang jagain kakakmu ini kok. Jadi tenang aja. Farel mencoba meyakinkan Fanya. Mendengar penjelasan dari kami, akhirnya Ibu Tiwi mengizinkan kami untuk mengajak anak perempuan tertuanya itu untuk ikut kami ke Merapi. Memang keluarga Tiwi sudah percaya dengan kami bertiga. Tapi justru hal inilah yang menjadi beban tanggung jawab kami untuk menjaga putrinya itu. Ya sudah, pokoknya jangan pernah meremehkan alam. Pastikan sering-sering kabarin ya, titah ibu kepada kami. Setelah berhasil mendapatkan izin, kami berempat segera pergi meninggalkan rumah Tiwi dan mencari kebutuhan pendakian perdana kami berempat. Tenda, tas carrier, sleeping bag, hampir semua tersedia di sebuah toko rental yang kutemukan dari kenalanku yang seorang pendaki. Bis atau kereta? Tanyaku pada ketiga temanku. Bis lah, terminal dekat dari kampus. Repot kalau jauh-jauh ke stasiun, jawab Raka dengan cepat yang segera disetujui oleh yang lainnya.
Aku pun sama sekali tidak keberatan dan segera mengajak mereka ke terminal untuk segera mengamankan jadwal keberangkatan kami. Ada seorang perempuan. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kami berada di tengah hutan yang tidak kukenali di malam hari. Dia mengenakan baju yang cukup kuno yang sebagiannya sudah sobek. Terdengar suara tangisan dari dirinya. Aku tidak ingin mendekat, namun kaki ini terus berjalan ke arahnya sampai ia menoleh ke arahku. Aku tidak akan percaya apa yang kulihat saat ini. Wanita itu menoleh ke arahku dengan wajah yang pucat, berhias bekas luka yang belum mengering, dengan air mata darah mengalir di pipinya. Sialnya, dia mulai menoleh dan melihatku. Ada senyuman aneh di bibirnya. Wanita itu mendekat sementara aku tidak bisa mengendalikan tubuhku untuk menjauh. Aku menutup mataku berharap ini semua adalah mimpi dan mencoba menarik nafas sedalam-dalamnya. Namun, ketika aku memutuskan untuk membuka mata, wajah mengerikan makhluk itu berada tepat di depan mataku dengan suara tawa yang aneh. Suara alarm dari telepon genggamku terdengar meramaikan pagi yang tidak sedamai biasanya. Mimpi itu membuatku terbangun dengan seluruh keringat membasahi tubuhku. Entah apakah ada maksud dari mimpi itu, namun aku mengingat dengan jelas perkataan sosok itu saat wajahnya tepat di hadapanku. Aku sudah menunggu lama, itu katanya. Aku tidak mau terlalu memikirkan apa yang terjadi di mimpiku semalam dan segera mandi untuk menjernihkan pikiranku sebelum bersiap berkumpul di terminal bis tempat kami janjian. Gua udah jalan ya. Terlihat pesan SMS muncul dengan nama pengirim Tiwi. Sepertinya dia akan sampai duluan di terminal sebelum lainnya. Aku segera bergegas agar bisa cepat sampai di sana sebelum menerima ocehan dari Tiwi yang mungkin akan menunggu sendirian di terminal. "Ibu, Galang berangkat ya. Doain supaya lancar," ucapku sambil buru-buru mencium tangan ibu. "Sudah bilang bapak belum? Gak sarapan?" tanya ibu. "Tenang, aman. Sudah disangguin juga. Ini Galang nyomot tempe gorengnya aja. Udah ditunggu Tiwi di terminal," jawabku sambil menggigit tempe goreng hangat yang sepertinya baru disajikan oleh ibu. "Ya sudah, hati-hati. Sering-sering kasih kabar," balas ibu. Segera aku meninggalkan rumah dan jalan kaki menuju jalan besar untuk menghentikan angkutan umum menuju terminal. Aku mencoba menelpon Farel yang masih di kos untuk memastikan apakah dia sudah berangkat, namun tidak ada jawaban. Mungkin dia masih kesal karena aku tinggalkan di kos sendirian. Mau gimana lagi? Sebagian perlengkapanku masih ada di rumah. Jadi mau tidak mau aku harus mengambil perlengkapanku dulu sebelum berangkat. Gua udah di jalan. Cepetan, jangan lelot. Raka juga udah jalan dari tadi. Aku lega saat membaca balasan SMS dari Farel. Sebentar lagi kami akan memulai perjalanan yang memang sudah sangat kunantikan. Tepat jam 8 pagi, kami bertemu di terminal. Kami memang memilih bis jam 9 pagi agar bisa beristirahat cukup lama di Selo sebelum mulai pendakian saat subuh nanti. "Lah, Tiwi mana? Perasaan tadi dia yang SMS duluan," tanyaku. Kami menoleh ke sekitar terminal, namun belum berhasil menemukan sosok Tiwi sama sekali. SMS dan telepon kami pun belum direspon olehnya. Sampai 10 menit kemudian, dari arah jalan terlihat Tiwi datang dengan menenteng plastik yang cukup besar. "Dari mana aja lu? Kirain udah sampai duluan," sambut Farel. "Udah, gak usah komplain. Gua tahu lu pada gak sarapan. Nih, nasi uduk gua beliin atu-atu. Karetnya 2 punya Galang," ucap Tiwi yang ternyata mencarikan sarapan untuk kami bertiga. "Tiwi, gua terharu. Lu bener-bener calon istri idaman." Raka menerima bungkusan nasi uduk buatannya dengan mata yang sok berkaca-kaca. "Enak aja calon istri. Tiwi itu aset kita. Kalau ada yang ngawinin dia, repot kita," balasku sambil mengambil nasi uduk karet 2 jatahku yang selalu dihafal sama Tiwi. Porsi nasi double.
Kami menikmati sarapan pagi kami di pinggir terminal dengan menu nasi uduk aroma asap bis kota. Kalau bukan karena Tiwi, mungkin di bis nanti kami sudah berjuang melawan wabah kelaparan yang sering terjadi karena sarapan yang terlewatkan. Sebuah bis jurusan Solo sudah tiba, tidak jauh dari tempat kami menunggu. Aku menoleh ke arah jam tangan yang menunjukkan pukul 9:30, terlambat 30 menit dari jam keberangkatan. Hal ini memang sudah biasa terjadi. Malah bisa jadi bis baru berangkat jam 11 siang menunggu sang sopir menyelesaikan ritualnya. Memang, resiko menaiki bis ekonomi salah satunya adalah kami memakan waktu cukup lama karena harus mampir ke banyak terminal di tiap kota untuk menaik dan menurunkan penumpang. Itu artinya, pedagang kaki lima akan keluar masuk bis setiap mereka berhenti. Kami mendapat tempat duduk dekat pintu belakang. Aku duduk bersama Tiwi, sementara Farel dan Raka di sebelah kanan kami, terpisah jalur jalan. Awalnya kami berebut soal siapa yang duduk dekat jendela. Namun perseteruan itu cepat terselesaikan ketika Raka bilang kita bergantian posisi duduk saat di pemberhentian makan. Perjalanan di siang hari hampir tidak terasa dengan perbincangan-perbincangan kami yang hampir tidak pernah kehabisan bahan. Apalagi, pemandangan saat melalui jalur pantura antar kota cukup mampu membuat kami merasa senang setelah bosan dengan pemandangan kota yang padat. Setelah maghrib, kami mulai memasuki Jawa Tengah. Kami sudah cukup lelah dengan berbagai perbincangan tanpa henti kami, dan kami sempat tertidur beberapa saat. Aku terbangun saat langit mulai gelap. Lampu di dalam bis pun menyala remang-remang. Aku memperhatikan ketiga temanku yang juga tertidur dengan pulas, dan Tiwi yang tanpa sengaja menjatuhkan kepalanya di bahuku dengan wajahnya yang terlihat manis ketika tidur. Dia bukan wanita pintar atau modis seperti yang menjadi idaman mahasiswa di kampus. Tiwi hanyalah perempuan biasa, apa adanya. Namun tawanya selalu memberi warna sendiri untukku. Tidak, untuk kami. Aku melamun sepanjang perjalanan selama mereka tidur. Tidak jarang aku tertidur lagi dan kembali terbangun setiap roda bis menghantam lubang dan mengagetkanku. Sekali aku terbangun, aku menoleh ke arah Raka yang duduk di dekat jendela ujung sebelah kanan. Entah perasaanku atau apa, seolah aku merasa ada yang aneh darinya. Tangan Raka terlihat menggenggam erat di atas pahanya. Aku mencoba melihat wajahnya, namun tertutup oleh Farel. Gelapnya kondisi bis saat itu membuatku sulit melihat wajahnya. Aku pun harus memajukan badanku untuk melihatnya. Raka, panggilku berbisik, namun ia tidak menoleh sama sekali. Beberapa kali aku memanggilnya, namun tidak ada jawaban darinya. Hingga aku mencondongkan badanku mencoba melihat wajahnya dengan lebih jelas. Entah apa yang terjadi saat itu. Keadaan Raka tidak seperti biasanya. Matanya terlihat menatap ke satu tempat di atas langit-langit bis tanpa berkedip sedikit pun. Matanya terlihat panik dengan wajahnya yang memucat. Terlihat tetesan keringat di pelipisnya seolah ia ketakutan akan sesuatu. Aku mencoba menoleh ke arah Raka melihat, namun tidak ada hal aneh yang kulihat di sana selain tas-tas yang diletakkan di bagasi kabin atas. Khawatir dengannya, aku segera menggeser Tiwi sedikit dan mencoba memanggil Raka. Namun sekali lagi, roda bis menginjak lubang dan membuatku hampir terjatuh. Secepat mungkin aku segera mencari pegangan untuk bertahan. Saat sudah mendapatkan keseimbangan kembali, aku mencoba menghampiri Raka lagi. Namun kondisinya tidak seperti tadi. Kini Raka sedang tertidur dengan pulas dan menutupi wajahnya dengan jaket. Apa yang terjadi dengan Raka? Sekilas aku berpikir untuk membangunkan teman-temanku, namun kuurungkan saat melihat mereka tidur dengan nyenyak, sehingga aku memutuskan untuk menikmati pemandangan jalur hutan di luar jendela sambil mencoba untuk tidur lagi. Sesuatu yang hangat menetes ke wajahku yang sedang tertidur. Aku mengusapnya.
Namun tetesan itu terus jatuh ke wajahku. Sebisa mungkin aku tidak ingin menghiraukannya. Terdengar suara tawa yang aneh bersama suara benda yang tergeser atau patah. Bulu kuduku merinding. Perasaan aneh mulai kurasakan karena suara itu terdengar dari arah atas tempatku duduk. Dan benar saja, tepat saat aku melihat ke atas, sosok makhluk berambut panjang merayap di langit-langit bis. Kepalanya menoleh ke bawah hingga memutar hampir 180 derajat, menatap ke arahku dengan lidah yang menjulur meneteskan liurnya. Tubuhnya terlihat kurus kering dengan baju putih terusan yang sudah robek dan kotor dengan bekas darah. Setan! Setan! Pergi! Aku mencoba berteriak, namun suara yang terdengar dari mulutku hanya seperti bisikan. Aku pun menoleh ke arah Tiwi, Farel dan Raka yang tertidur dengan menutupi wajahnya dengan jaket. Bangun Tiwi, bangun! Aku berusaha menggerakkan badannya dan membuka jaket yang menutup wajahnya. Namun yang terlihat adalah wajah pucat Tiwi dengan mata yang terbuka dan darah yang mengucur dari matanya. Tiwi! Aku mencoba menyadarkan Tiwi, namun tiba-tiba sesuatu yang dingin membasahi wajahku. Galang, bangun! Lu kenapa? Teriak Farel menggenggam sebotol air yang sepertinya ia gunakan untuk membasahi wajahku. Raka juga menghampiriku, sepertinya coba menyadarkanku. Lu mimpi apaan, Lang? Tanya Tiwi. Enggak apa-apa, sorry ya. Ucapku yang merasa tidak perlu menceritakan mimpi burukku tadi. Dan rupanya kami sudah sampai di tempat peristirahatan di Gringsing sebelum beberapa jam lagi sampai di tempat tujuan kami. Tiwi mengambilkanku teh hangat, sementara Farel dan Raka memesan mie instan untuk kami berempat. Jangan ngelamun, nih minum dulu. Tiwi menyodorkan segelas teh kepadaku yang masih melamun memikirkan kejadian tadi. Farel dan Raka bergabung di meja setelah menyelesaikan pesanan dan membawa kopi hangat di tangan mereka. Wajah Raka terlihat cukup lelah. Sekarang aku hampir tidak bisa membedakan apakah Raka yang terlihat aneh itu adalah bagian dari mimpiku atau tidak. Cukup singkat waktu istirahat kami sebelum akhirnya bis berangkat lagi. Kali ini kami berempat terjaga sepanjang perjalanan dan kembali memulai perbincangan tanpa ujung dengan sedikit menahan suara agar tidak mengganggu penumpang lainnya. Beruntung perjalanan setelah itu lancar dan kami tiba di Terminal Boyolali sebelum jam 8 malam. Beberapa tukang ojek sudah mengerti tujuan kami dan menawarkan untuk mengantarkan kami ke pos pendakian Merapi jalur Selo. Karena kami sangsi dengan keberadaan angkutan umum ke sana, akhirnya kami memutuskan menggunakan jasa ojek hingga base camp pendakian. Udara dingin mulai terasa saat kami tiba di base camp pendakian. Samar-samar aku melihat sebuah gunung yang disembunyikan oleh gelapnya malam. Tidak salah lagi, itu adalah gunung yang selama ini hanya kulihat di gambar kalender warung dan wallpaper komputer yang kupasang di komputer warnetnya Raka. Ada cukup banyak orang yang sudah berkumpul di sana. Beruntung tukang ojek tadi mengenalkan kami pada Mas Wanto, salah satu petugas di sana, untuk membantu memberikan arahan kepada kami. Tapi berhubung hari sudah terlalu malam, kami memutuskan untuk bermalam dulu di base camp dan mulai mendaki besok. Menurut Mas Wanto, pendakian malam tidak direkomendasikan untuk pendaki awam seperti kami. Malam terasa begitu singkat. Kelelahan kami sepanjang perjalanan membuat kami tertidur dengan sangat nyenyak, walau hanya lesehan di sebuah ruangan besar bersama pendaki lain. Aku terbangun dengan hawa dingin saat matahari mulai menampakkan wajahnya. Di pagi kali ini, aku tidak malas untuk membuka mata. Semua itu karena pemandangan Gunung Merapi yang sedari tadi sudah mengintip dari sudut jendela. Semangatku yang berapi-api membawa tubuh ini berlari keluar, menyambut pesona 2910 meter di atas permukaan laut yang berdiri megah di hadapanku.
Entah berapa lama aku menghabiskan waktuku dengan tersenyum-senyum menikmati pemandangan ini sambil duduk di tangga teras. Sesekali aku menyapa warga lokal yang melintas, dan dengan ramahnya menyapaku yang merupakan orang asing bagi mereka. Sungguh suasana yang tidak akan pernah bisa kutemukan di ibu kota. Jangan ngelamun terus, nih gue bikinin kopi. Tiba-tiba Raka yang ternyata sudah bangun menghampiriku dengan membawakan segelas kopi di gelas plastik yang sepertinya ia beli di warung sebelah base camp. Wah, udah bangun? Kirain masih pada tidur. Thank you ya kak, ucapku yang dengan senang hati menerima segelas kopi itu. Sudah bangun dari tadi sih, anak-anak juga udah tuh. Tapi heran juga gue, betah banget lo nangkring di sini, tanya Raka. Yah, lu coba aja. Justru gue yang heran kalau lu kagak betah, balasku. Mana coba gue ikutan, ucap Tiwi yang tiba-tiba duduk di sampingku. Sepertinya ia sudah sempat mencuci mukanya sebelum kesini untuk menghilangkan wajah kantuknya. Ternyata biar bagaimanapun, sepertinya Tiwi tetaplah seorang perempuan yang tidak percaya diri memamerkan wajah bangun tidurnya. Saat ini masing-masing dari kami menggenggam segelas kopi hangat yang dibelikan oleh Raka. Sambil beberapa kali kami menyapa warga desa dan pendaki yang baru turun sambil menyeruput kopi yang menghangatkan perut kami. Itu Merapi yang lu bangga-banggain, Lang? Tanya Farel. Iya, keren kan? Nggak setinggi Semeru atau Merbabu sih. Tapi Merapi adalah gunung yang paling berpengaruh di Pulau Jawa, jawabku. Bener, keren Lang. Puncaknya pasti lebih keren. Tiwi sepertinya terlihat mulai semangat. Yang lebih keren sih, kali ini gua naik gunung bareng kalian. Belum ada momen seasik ini di hidup gua, jawab Raka. Aku senang obsesiku ternyata juga bisa dinikmati oleh ketiga teman-temanku. Terlebih saat melihat wajah Tiwi begitu semangat menuju puncak Merapi. Bisa jadi senyumnya lah yang nanti memberiku semangat ketika kelelahan. Setelah cukup puas memandangi tujuan kami hari ini, kami pun segera menyelesaikan urusan pagi kami dan mengurus perizinan untuk mendaki. Nasi pecel yang dijual di warung makan dekat tempat kami bermalam menjadi model kami untuk menaklukkan gunung teraktif di Pulau Jawa ini. Ikuti jalur yang sudah terbentuk. Ada petunjuk juga menuju pos-pos yang harus kalian lewati. Jangan sekali-sekali mencoba keluar dari jalur. Kalau bingung, tunggu pendaki yang ada di belakang dan bergabung sama mereka. Jelas Pak Wanto memulai briefing singkatnya. Dia menjelaskan bahwa jalur pendakian yang memakan waktu 6-7 jam. Dan pos yang harus kami lalui, pos 1, pos 2, Watu Gajah, Pasar Bubrah, hingga pendakian ke puncak Merapi. Aku sudah standby dengan catatanku dan mencatat setiap pesan penting yang harus kami taati. Setelah mengecek semua perlengkapan, kami pun berangkat bersama para pendaki lain yang mulai berangkat. Saat ini, aku mengambil posisi paling depan, dilanjut dengan Tiwi, Farel, dan Raka di belakang. Seharusnya, dari basecamp Selo menuju pos 1 memakan waktu 2-3 jam. Namun kami sepakat untuk menikmati perjalanan ini. Kalau ada yang capek, bilang ya, kita break dulu, ucapku. Belum Lang, enak banget udaranya. Padahal siang bolong begini, balas Tiwi yang tengah menikmati pemandangan perkebunan di perjalanan menuju pos 1. Walau Tiwi berkata seperti itu, aku tetap menghentikan jalanku untuk sekedar menarik nafas sebentar sambil menikmati pemandangan. Kalau di sini masih dekat dengan pemukiman ya Lang? Tanya Farel. Emang kenapa Rel? Tanya Raka yang tepat di belakangnya. Suara gamelannya bisa kedengeran sampai sini. Mendengar perkataan Farel, seketika aku dan Raka saling berpandangan. Ya udah, ayo lanjut. Kita belum apa-apa. Aku segera mengajak yang lain melanjutkan perjalanan sebelum Farel membahas lebih jauh apa yang didengarnya. Sialnya, ucapan Farel tadi merubah suasana pendakian siang ini menjadi sedikit aneh. Semakin jauh kami berjalan, pemandangan perkebunan berubah menjadi hutan dengan batu-batu besar yang menghiasi perjalanan kami. Suasana rimbunnya pepohonan seolah menyembunyikan kesan misterius dari jalur yang kami tapaki. Tanpa terasa,
Jarak pendaki di depan kami pun semakin jauh, hingga kami memutuskan untuk mengatur ritme perjalanan sendiri agar tidak lelah. Yang kutunggu sudah datang. Di tengah heningnya suasana hutan, samar-samar aku mendengar suara wanita dengan tawa kecil dari sekitarku. Aku menoleh ke segala penjuru, namun tidak ada satupun wanita di sini selain Tiwi. "Kenapa, Lang?" tanya Tiwi yang merespon reaksiku. Aku menggeleng. Mungkin suara tadi hanya perasaanku saja, dan aku mencoba berpikir positif sambil membuka perbincangan kecil dengan yang lainnya. Tidak lama setelahnya, tanpa kami sadari, terasa rintik-rintik hujan kecil mulai turun. Beruntung tidak ada tanda-tanda hujan bertambah deras, sehingga kami mengurungkan niat kami untuk mengeluarkan raincoat. "Galang, memangnya Merapi bisa berkabut sore-sore gini?" tanya Farel tiba-tiba. Aku melihat sekitar. Sedari tadi, kami hanya memperhatikan jalan dan tanpa sadar, hutan di sekitar kami diselimuti kabut tipis. Padahal kami belum mendaki terlalu tinggi. "Soal ini, gua belum tahu, Rel. Tapi aku terhenyak mendengar suara itu. Terdengar seperti suara anak kecil yang melintas. Aku mencoba mencari wujud dari asal suara itu, namun tidak ada satupun petunjuk. Kita punya teman lagi? Jangan dulu, nanti mereka pergi." Suara-suara itu terdengar di sekitarku, seolah berlari-lari mengelilingi kami. Aku memperhatikan setiap sudut hutan, namun tidak ada satupun yang terlihat. Jelas ini sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduku merinding pada saat menatap salah satu pohon kering yang tersembunyi di salah satu sisi hutan. Pohon itu tertutup oleh pohon yang lebih subur. Rasa penasaran yang muncul seolah memerintahkanku untuk melihat sisi pohon itu. Tubuhku gemetar dan mendadak lemas saat melihat sesuatu yang ada di sana. Kepala anak kecil tanpa badan tergantung di antara dahan-dahan pohon kering itu tanpa kutemukan di mana badannya. Rambut-rambutnya tergantung pada seutas tali, sementara wajahnya penuh dengan luka dan bekas darah. "Dia melihat ke sini tuh." Saat itu juga cantik saat itu. Walaupun sebenarnya cukup tumben aku melihat Tiwi bertingkah semanja ini, mungkin saja karena ia sudah mulai lelah. Perasaan merindingku tidak berubah sama sekali, bahkan setelah meninggalkan tempat tadi. Apalagi saat menjelang sore, kabut menjadi semakin tebal dan cukup mengganggu pandanganku. Aneh, sungguh aneh. Semakin kami berjalan, aku semakin mendengar suara samar-samar dari berbagai sudut kabut ini. Ada bayangan sekelebat di balik kabut itu, namun tidak berjalan di tanah. Sesuatu yang melayang seperti tersembunyi di belakang kabut itu. Tidak. Aku tidak bisa menahan lagi. Perasaanku sudah benar-benar tidak enak. Aku harus mengatakan ini pada yang lain. Apakah Raka dan Farel juga melihat hal ini, atau ini hanya halusinasiku saja? "Lang, pelan-pelan Lang, capek gua. Ini tas berat banget," ucap Raka yang memanggilku duluan dengan suara yang mulai kelelahan. "Lah, tumben, biasa lu paling kuat," tanyaku sambil menoleh ke belakang. Namun yang terlihat di mataku saat itu hampir tidak bisa kupercaya. Kunjungi akun Twitter Dioseta langsung ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.